seperti dikatakan oleh Bang Mulya tadi, bahwa sebenarnya itu tidak cukup ada bukti yang menjelaskan Hmm. bahwa telah adanya perbuatan perintahan penyidikan ya, sebagaimana yang ada pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 Ya. gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, itu memang tidak ada bukti yang kuat bahwa adanya keterlibatan dari klien kami Hmm. terkait dengan penyuapan ini sendiri. Nah, Oke. terkait dengan persoalan obstruction of justice di tahun 2020, itu sebenarnya jaksa penuntut umum kan mempunyai saksi-saksi gitu ya. Pertama Nur Hasan, Kusnadi, Rosa Purbabekti, dan Arief Budi Raharjo. Gitu. Hmm. Nah, untuk Nur Hasan dan Kusnadi itu menyatakan bahwa pada tahun 2020 Nur Hasan menyatakan bahwa yang menyatakan adanya Bapak, kata Bapak, itu sebenarnya dua orang yang berbadan tegak. Bukanlah atas perintah dari Hasto Kristianto pada saat ini. Nah, pada saat itu Hasto Kristianto itu ada di Kompas TV untuk adanya penyerahan buku resep masakan Nusantara ketika itu. Ya. Nah, jadi Hmm. kalau misalnya dikatakan di situ ada perintah dari Hasto Kristianto kepada Nur Hasan untuk meminta Harus Masiku untuk menenggelamkan handphonenya, itu butuh penjelasan terlebih dahulu dari dua orang yang memerintahkan kepada Nur Hasan untuk menyatakan perlu direndam handphone tersebut gitu. Dan Nah, kesaksian dari Nur kemudian Hasan di persidangan tidak terbukti juga? nggak ada. Jadi begini, dalam konteks hukum acara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 185, Hmm. ya, itu keterangan yang ada di persidangan, bukan BAP. Oke. Pada BAP dan kemudian persidangan itu jadi dinyatakan bahwa maksudnya Bapak itu bukanlah atas perintah dari Hasto Kristianto, tetapi dua orang ini, gitu, yang berbadan tegap, gitu kan. Nah, di situ jaksa mengatakan bahwa ini tidak logis, gitu. Nah, begitu juga pada saat jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Kusnadi itu diperintahkan untuk melarung, gitu kan. Nah, diskusi ini ada di dua handphone. Pertama handphone atas nama dari Sri Rejeki Hastomo dan kemudian juga dari Bagas, gitu ya. Nah, handphone ini dikatakan itu milik dari Hasto, gitu. Dan memerintahkan kepada Kusnadi untuk melarung. Nah, melarung dan pemahaman ini adalah untuk membuang sial gitu. Nah, oleh sebab itu makanya jaksa mengatakan ini adalah suatu istilah baru dan unik katanya. Dan ini tidak logis. Di sini jaksa penuntut umum itu pengen merasionalisasi dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Nah, ini sebenarnya persoalan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mengacu kepada pasal 185 KUHP, sebenarnya keterangan saksi-saksi di persidangan yang harus dipegang gitu kan. Walaupun di sini ada keterangan dari Rosa Purbabekti, Arief Budi Raharjo yang ketika itu kita sanggah gitu ya, itu tidak bisa dikatakan menjadi suatu hal yang kuat karena waktu itu saya juga bertanya ketika pada saksi Arief Budi Raharjo gitu kan, kalau Anda mengatakan bahwa bukti ini adalah bukti suap sebagaimana yang ada di dalam kasus terdahulu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nomor handphone yang ada di sita tersebut ini ada pada saat yang ditelusuri pada saat CDR itu ya di dalam masing-masing tiang-tiang telepon tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada, jadi di mana letak adanya relevansi satu bukti dan bukti yang lainnya gitu. Nah, jadi ini tidak ada relevansi dan satu bukti dengan bukti yang lain. Sehingga bukti-bukti dan keterangan-keterangan dari masing-masing yang ada di persidangan itu terbantahkan jadinya kalau misalnya adanya suatu perbuatan penghalang-halangan dari penyidikan itu sendiri gitu.